Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Creative Writing pada meeting ke-11, yaitu tentang puisi. Puisi dapat dipahami sebagai bentuk cerita yang disampaikan secara puitis. Dalam konsep poem as stories, puisi tidak hanya mengekspresikan perasaan, tetapi juga menghadirkan tokoh, peristiwa, dan perubahan-perubahan lainnya. Sebuah cerita yang baik selalu memiliki sesuatu yang terjadi, dan dalam puisi, peristiwa tersebut bisa sangat kecil. Hal sederhana seperti gelas jatuh atau sekilas melihat anak bermain di ayunan dapat menjadi peristiwa penting apabila momen itu mempengaruhi cara tokoh berpikir, merasa, atau bersikap. Melalui peristiwa kecil, inilah puisi mampu menunjukkan pertumbuhan dan perubahan karakter. Puisi juga menempatkan tokoh dalam suatu konteks kehidupan, misalnya di dalam keluarga, hubungan sosial, atau konflik tertentu. Dengan cara ini, pembaca tidak hanya melihat apa yang terjadi di luar diri tokoh atau kehidupan lahiriahnya, tetapi juga memahami apa yang berlangsung di dalam batiniah tokoh. Buku ini menegaskan bahwa kenangan, pengalaman, dan ide dapat direkam secara kreatif melalui unsur-unsur seperti puisi, seperti bunyi, irama, citraan, panjang baris, dan bentuk-bentuk visual puisi di halaman itu. Bab Go and Open the Door mengajak siswa untuk memusatkan perhatian pada momen-momen penting di dalam sebuah cerita, seperti perubahan, konflik, kesalahan, kesadaran, penemuan. Momen-momen ini menjadi inti daripada puisi cerita, karena di sanalah makna-makna itu terbentuk. Puisi-puisi tersebut juga bisa berdiri sendiri atau berkembang menjadi cerita yang lebih panjang, bahkan dijadikan dasar untuk kegiatan drama atau teater kelas. Dengan demikian, menulis puisi menjadi awal bagi siswa untuk membuka pintu menuju cerita mereka sendiri. Proses menulis puisi dimulai dari brainstorming, yaitu tahap mengumpulkan ide-ide secara bebas tanpa memikirkan benar atau salahnya. Setelah itu, penulis menghasilkan bahan tulisan dengan mengembangkan kata kuncinya, gambaran indera, atau potongan peristiwa yang telah dipikirkan sebelumnya. Tahap berikutnya adalah memilih bentuk puisi yang paling sesuai dengan cerita atau pengalaman yang ingin disampaikan, agar alur dan suasananya terasa tepat. Jika diperlukan, penulis dapat melakukan riset untuk memperkaya hasil detail dan membuat puisi lebih hidup. Setelah itu, penulis juga menulis draft pertama dengan fokus pada penyampaian cerita dan makna, bukan pada kesempurnaan bahasa. Tapi puisi juga kemudian dibacakan dengan suara keras untuk merasakan ritmenya, bunyinya, atau alurnya. Tahap terakhir adalah membiarkan puisi rest, itu beristirahat sejenak, agar penulis dapat kembali membacanya dengan sudut pandang yang lebih segar, lebih berbeda, dan melakukan perbaikan jika ada. Melalui tahapan ini, puisi tidak hanya menjadi rangkaian kata indah, tetapi juga sebuah cerita yang bermakna. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.